Pemirsa, meski anggaran program makan bergizi gratis ini terbatas, tetapi pemerintahan Prabowo Gibran nanti akan tetap menjalankan program ini. Lalu apa kata warga soal ini? Sudah ada jurnalis BTV Teresia Silalahi dan juru kamera Dava. Tere, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Program makan siang gratis terus diotak-atik pada tim presiden terpilih yaitu Prabowo Gibran. Perlu diketahui meskipun anggaran ini terbatas dengan perubahan, tapi tim Prabowo Gibran dan di mana kalau kita lihat ini, kalau memang program ini akan bisa berjalan dengan baik, kita akan melihat juga bagaimana tanggapan warga terkait dengan adanya makan siang gratis ini. Dan memang sasarannya ini terutama dengan adanya makan siang gratis ini agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak ini bisa mendapatkan gizi yang baik. Nah, ini kita akan coba mencari salah satu warga bagaimana tanggapannya meskipun ini terbatas nih, Wilson dan juga pemirsa. Nah, kita akan coba tanya salah satu warga. Halo Bang, selamat sore. Ya, boleh berdiri nggak Bang? Ya, kita mau tanya-tanya dulu Bang. Bang, ini udah dengar nggak meskipun nih anggaran dari pemerintah berubah-berubah terus terkait dengan makan siang gratis, tetapi untuk kedepannya ini memang dari Prabowo Gibran ini sendiri, pemerintah juga akan terus melakukan makan siang gratis. Nah, ini kalau dari Abang sendiri ini seperti apa? Maksudnya dari anggaran yang 15.000 terus dipotong atau gimana? Awalnya dari bisa seperti itu juga, ada juga dari 120 triliun jadi 71 triliun. Nah, ini kan dengan adanya anggaran yang berubah-berubah, nah ini pemerintah akan terus melakukan makan siang gratis. Program itu akan terus berlanjut. Nah, kalau tanggapannya Abang ini seperti apa? Menurut saya sih lebih baik nggak usah ada lah ya makan siang gratis, karena masih banyak pengeluaran negara yang harus dipindahkan, misalnya kayak buat pendidikan, buat kesehatan, atau buat membangun wilayah-wilayah tertinggal, misalnya di Papua, Sulawesi, Flores itu kan masih banyak yang tertinggal ya. Mungkin itu aja Mbak. Oke, tapi kalau dari Abang sendiri ini sepertinya mungkin tidak pro dengan makan siang gratis ini. Ya, tapi kalau dari Abang sendiri sebenarnya lebih enak untuk APBN ini terkait dengan makan siang gratis ini dialokasikan untuk apa? Sektor apa? Pendidikan sama kesehatan itu lebih penting. Jadi, karena banyak anak-anak Indonesia yang masih putus sekolah, kesehatan juga kita untuk berobat aja kayak harus keluar negeri, kenapa nggak di sini gitu, anggaran itu diperuntukkan untuk kesehatan itu lebih baik menurut saya. Oke, tetapi kalau ini kan akan terus terjadi ya makan siang gratis ini khususnya nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Nanti kalau untuk harapannya dari Abang sendiri ini kan terus tetap berlanjut ya. Utamanya memang anak-anak Indonesia ini mungkin banyak yang kurang bergizi. Nah, kalau menurut Abang supaya sasarannya tepat langsung ke anak-anak ini seperti apa? Kalau misalnya tetap dilanjutkan programnya lebih baik, misalnya dari 15.000 mungkin dikasih ke orang tuanya aja kali ya. Takutnya kalau misalnya kita alokasikan langsung ke daerah-daerah, takutnya kan ada indikasi korupsi yang sangat besar ya di situ ya, apalagi anggarannya cukup besar juga. Begitu. Mungkin lebih baik dikasih ke orang tuanya masing-masing aja kali ya, terserah orang tuanya mau masakin apa di setiap harinya untuk anaknya sekolah. Jadi gitu ya, jadi anggaran itu langsung ke orang tua. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, dari warga terkait adanya makan siang gratis. Memang kalau kita lihat anggarannya terus berubah-ubah. Kalau tadi kita dengar, ia lebih menyarankan, salah satu warga lebih menyarankan bahwa anggaran ini langsung tepat ke orang tua. Dan memang kalau kita lihat, ini akan terus masih digodok oleh pemerintah terkait dengan program makan siang gratis nanti, agar nanti pada saat pemerintahan Prabowo Gibran nanti dapat berjalan dengan baik untuk makan siang gratis ini. Sejauh ini kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Teresia Silalahi dan juga juru kamera Dava. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan pemirsa, untuk mengulas rencana makan bergizi gratis di tengah keterbatasan anggaran, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina dan juga Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda. Selamat sore. Kita ke Silvester terlebih dahulu. Mas Silvester, ini melihat nominal per porsi, Menko Airlangga memastikan bahwa postur APBN ini masih akan tetap sama, tapi ada alokasi yang berbeda seperti itu. Menurut Anda emang wajarkah diminimalisir untuk anggaran makan gratis ini dan kemudian dialihkan kemana anggarannya? Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak. Jadi kalau kita sebenarnya kesepakatan terjadi yaitu anggaran untuk
makan bergizi gratis ini untuk 2025 itu 71 triliun. Ini yang memang juga sesuai hasil konsultasi antara elected presiden Pak Prabowo dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga di DPR. Jadi intinya sebenarnya makan siang bergizi gratis ini anggarannya tidak jadi masalah ya. Termasuk juga masalah anggaran di IKN pun tidak ada yang berubah, anggarannya sudah siap. Ya. Jadi intinya memang Presiden Jokowi tentunya memberikan keleluasaan fiskal ya untuk agar nantinya selain program makan siang bergizi gratis, tentunya ada program-program lainnya seperti yang tadi masyarakat mengatakan bahwa ada sekolah gratis, ya, terus pencetakan dokter-dokter itu juga memerlukan anggaran tersendiri juga. Jadi intinya bahwa ini sudah dipikirkan dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, saya ke Mas Nailul. Mas Nailul, sebenarnya visibilitas dari program kerja ini, apalagi kalau ternyata untuk makan per anak dipangkas jadi 7.500, masih tetap visible kah atau doable kah untuk dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, Mas. Mungkin nanti bisa dicek ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali di beberapa forum, satunya mungkin di Twitter satu juga itu, bahwa sampai tahun 2029 itu tidak mungkin mencapai 100% untuk program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat mengacu dulu 15.000, artinya 1 tahun itu kebutuhan anggarannya mencapai 450 triliun gitu kan. Nah, itu saya sampaikan itu berkali-kali tidak mungkin itu 100% gitu kan. Paling mentok itu 50%. Nah, artinya memang ini pemerintah menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan bahwa bukan targetnya yang dikurangi, tapi anggarannya yang dipotong gitu kan. Nah, artinya ini juga saya rasa juga sebenarnya pemerintah juga ragu-ragu juga gitu kan, bahwa ini mau dilanjutkan atau enggak gitu kan. Kalau saya rasa pribadi sebenarnya ini sangat bisa dilanjutkan dengan anggaran 71 triliun, dan saya sih sebenarnya ya saya sampaikan bahwa program ini program yang populer dan memang menjadi kebutuhan dari masyarakat, tapi kita harus lihat dari anggaran kita apakah mencukupi atau tidak gitu kan. Dan saya rasa ketika dia 450 triliun itu tidak mungkin bisa tercukupi 100%. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali di beberapa forum. Nah, yang kedua itu adalah kita pasti akan bertanya bahwa 7.500 itu apakah dia bergizi atau tidak gitu kan. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa ketika dia dikurangi nominalnya itu justru akan lebih menimbulkan tanda tanya gitu kan, bahwa ini makan apa dengan harga 7.500, karena pada dasarnya ini yang selalu saya sampaikan juga dan selalu disampaikan juga oleh Prabowo dan Gibran ketika debat, itu adalah mencegah untuk stunting gitu kan. Baik. Makanan bergizi apa yang bisa untuk mencegah stunting harganya 7.500, itu kan pasti akan jadi pertanyaan gitu kan. Makanya saya cenderung lebih memilih memotong untuk mengurangi targetnya. Artinya target penerimanya dikurangi, tapi untuk besarannya saya tetap ada di angka 15.000, karena pada intinya bergizinya itu dapat. Baik, Pak Silvester, tanggapannya? Ya, terima kasih Bang Nailul Huda. Jadi sebenarnya masih bisa ya, karena kita tahu bahwa makan bergizi itu tentunya 4 sehat 5 sempurna. Ya, di situ ada tentunya nasi, ada lauk pauk, terus ada sayur dan juga buah, serta sempurnanya pasti itu adalah susu. Sepanjang bahwa jalur distribusi ke penerima ini benar-benar sangat dekat. Jadi memang tidak ada ongkos yang besar untuk distribusi. Lain halnya kalau di Papua ya, kebetulan saya sering praktisi penerbangan ya di Papua, itu memang
tinggi sekali. Kalau umpama dari Jayapura saja ke Oksibil, ke Pogmakma itu semen aja harganya bisa sejuta lebih, karena memang ongkos per kilonya sangat tinggi. Jadi sebenarnya sepanjang memang produksi daripada sayur mayur, telur, ikan itu dekat dengan jangkauan penerima, maksudnya dari penerima manfaat dari makan bergizi gratis, ya bisa saja di angka di bawah 15.000 atau 10.000 atau 9.000, ataukah bisa 7.500. Ini harus dihitung benar-benar, karena memang kan makanannya juga tidak harus satu potong itu berapa ribu lah. Artinya begitu ada tahu tempe di situ juga murah ya. Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa, ini sedang kami hitung. Semoga apa yang memang kita inginkan ini tetap bergizi, tetap 4 sehat 5 sempurna, tapi tidak juga intinya sesuai standar lah. Baik Mas Nailul, tadi katanya memotong produksi dan juga menggunakan bahan-bahan lokal sehingga ada proses di mana tidak besar harga untuk satu porsi makanan. Tapi apakah menurut Anda, tadi meskipun Anda masih meragukan, seandainya ini akan tetap dilakukan, saran Anda kepada pemerintah seperti apa supaya ini bisa terjadi dan mungkin tadi targetnya bisa hampir merata di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama tadi soal kita pasti ada punya inflasi per daerah itu beda gitu kan. Bahwa tiap daerah itu berbeda harga makanan dan sebagainya, yang saya rasa itu juga bisa menjadi faktor di sini. Preferensi 7.500 itu cukup, di sisi lain di kota lain itu tidak cukup gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini jangan sampai ini pemerintah tuh ke depan tuh malu ketika 7.500 lauknya seadanya, dan kita sudah tidak mengenal 4 sehat 5 sempurna kan, tapi kan kita mengenalnya adalah penuhi piring bukan, bahwa ada di situ ada dari protein dan sebagainya, yang saya rasa itu ya harusnya pemerintah juga harus menjaga wibawa juga kan. Masa itu udah kampanyenya bergizi dan sebagainya tapi dapatnya nggak bergizi gitu kan. Itu saya sampaikan, ya udah kalau misalkan itu cuman hanya cukup yang penting makan gitu, ya udah mie instan aja gitu kan, itu kan murah kan, harganya setiap di provinsi sama gitu kan, tapi kan nggak gitu juga gitu. Makanya ini yang harus dipikirkan adalah penghitungan itu harus lebih prudent gitu. Nah yang kedua, kalau saya pribadi sebenarnya ada beberapa disampaikan juga, dan saya juga sudah sering sampaikan, adanya integrasi dengan data PKH, bahwa saya sangat setuju ketika yang diberikan itu bukan semua murid, tapi adalah murid yang membutuhkan dengan data DTKS ataupun data Reksosek terbaru yang itu diintegrasikan dengan program PKH, bahwa nanti uangnya langsung ditransfer saja ke keluarga, dan keluarga itu bisa membeli lauk dan cukup lah untuk mereka makan siang gitu kan. Kalau dia ada tiga penerima itu kan 45.000 kan juga cukup kan untuk membeli ayam dan sebagainya. Itu sangat-sangat lebih bisa dilakukan ketimbang dengan skema yang saat ini yang dia harganya justru atau anggaran per anaknya justru diturunkan. Baik. Nah, Mas Velser, sebenarnya apakah skemanya sudah ada untuk pendataan sekolah yang menerima, dan juga seperti apa nanti skema untuk pembagian antara pelaku UMKM dan juga kepada pihak sekolah, karena ini kan akan cukup rumit, sangat detail seperti itu. Ya, untuk saat ini data terus dilakukan ya, pendataan itu baik data yang ada di Kementerian Sosial ataupun Kementerian Pendidikan, termasuk dari Kementerian Kesehatan. Jadi benar-benar saya sepakat ke Pak Nailul juga bahwa yang akan terima ini harus tepat, benar-benar nggak semua murid ya. Kalau intinya jangan sampai juga murid yang orang yang berada, yang memang di rumahnya sudah gizinya 4 sehat 5 sempurna, proteinnya komplit, karbohidratnya itu pun dikasih. Jadi memang sebaiknya benar-benar masyarakat yang di bawah kemampuan lah, intinya begitu. Tapi selain murid dari TK, SD, SMP itu juga sebenarnya penerima manfaat ini adalah ibu-ibu hamil, yang mana memang kita
untuk memperbaiki stunting. Jadi itu yang menurut kami, saya juga sepakat bahwa benar-benar ini penerima manfaat ini harus benar-benar didata. Nggak semua orang, nggak semua anak harus mendapatkan itu. Dan Baik. juga yang Baik, Mas Ya, Silverster intinya, tadi sore Thomas Jiwandono ini juga dilantik sebagai Wamenkeu. Ini juga apakah menjadi strategi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo supaya tadi program-program ini bisa mulus, apalagi salah satunya adalah program makan bergizi gratis ini. Tujuannya apakah memang seperti itu? ya, karena memang diperlukan ya. Jadi paling tidak Wamen ini bisa mengikuti semua kegiatan daripada kementerian terkait. Dia bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, ya kan, baik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional, termasuk bisa mengetahui semua pos-pos termasuk anggaran dan juga kebijakan dari kementerian terkait, dalam hal ini ke Kementerian Keuangan. Ini sangat penting karena memang Mas Thomas Jiwandono juga disiapkan ya, dalam hal ini beliau adalah tim sinkronisasi dan memang tapi semua tergantung hak prerogatif Presiden elected ya Pak Prabowo. Beliau kemungkinan besar akan menempati pos-pos yang ada sekarang ini. Baik, kita akan nantikan seperti apa peran dari Wamenkeu ini untuk sebagai transisi di antara pemerintahan Jokowi ke Prabowo dan seperti apa nanti penerapan dan juga data-data dari tim Prabowo Gibran untuk menerapkan makan bergizi gratis ini kepada seluruh siswa yang membutuhkan. Kita harapkan semoga nanti untuk penerapannya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu.